Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Seperti biasa lagi-lagi aku mau beres-beres rumah ya, beres-beres dapur. Dan itu bisa dilihat ya jamnya, itu hampir jam 1 aku ngerjain semuanya ini. Entah kenapa bener-bener akhir-akhir ini tuh emang gak enak tidur ya. Jadi tengah malam tuh aku masih aja belum bisa tidur. Dan ngepas juga ya, tadi habis isya tuh suami aku bikin sambal. Jadi ya berantakan banget ya dapurnya. Tadinya tuh sebenarnya mau diberesin juga sih ya sama suami, cuman aku bilang udahlah biarin aku aja nanti ya, biar aku nanti ada kerjaan. Dan ini juga hampir jam 1 malam, Naya tuh juga belum tidur, jadi aku tuh sambil nemenin Naya mainan. Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah, amin amin ya robbal alamin. Sambil lihat aku cuci piring dan beres-beres dapur, kali ini aku mau cerita tentang perjalanan nge-YouTube aku ya. Alhamdulillah tanggal 1 Juni kemarin aku tepatnya 1 tahun nge-YouTube. Tanggal 1 Juni tahun lalu, di tahun 2002, itu pertama kali aku upload video, itu video yang ada di TikTok ya, terus aku upload juga di YouTube ini. Untuk video pertama itu sebenarnya maksudnya tuh kayak main-main aja dulu gitu ya, nggak seriusan bikin videonya. Tapi nggak nyangka itu juga ternyata ya lumayan ya viewsnya, nggak nyangka akunya juga. Sebenarnya aku udah pernah cerita ya, tapi aku mau cerita lagi lebih detailnya di sini sekarang. Seperti yang udah aku ceritain, memang di awal tuh sebenarnya aku bukan rencananya mau buat channel YouTube ya, tapi sebenarnya aku tuh pengennya main TikTok. Cuman ya itu tadi, main TikTok aku kayak kena mental ya, nggak kuat untuk ngejalaninnya. Jadi aku stop ya di TikTok itu. Dan aku disaranin sama suami buat coba bikin channel YouTube aja. Jadi ya akhirnya aku jalanin ya konten di YouTube ini. Dan alhamdulillah setelah 4 bulan aku buat video konten gitu ya di sini, alhamdulillah akhirnya datanglah notifikasi pemberitahuan kalau aku sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Kalau ditanya prosesnya, itu prosesnya ya nggak ada yang sulit ya, emang kalau lagi berproses di situ selama 4 bulan aku tuh up down. Pokoknya berulang kali aku tuh bilang sama suami, udahan ya, aku udahan aja, berhenti aja aku nge-YouTube-nya, karena aku kena mental juga. Ditambah lagi memang aku tipenya orangnya kayak gampang nyerah gitu ya, semangatnya yang kurang juga. Jadi kalau views turun terus videonya nggak ada yang nonton gitu-gitu, aku tuh suka ngedown banget gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, ada suami yang selalu nyemangatin dan selalu kasih arahan gitu ya, walaupun dia tuh juga nggak pernah ngonten, nggak tahu ngonten, tapi dia tuh kayak ngasih semangat terus gitu ya sama akunya. Dan ya alhamdulillah aku masih bisa bertahan sampai hari ini, walaupun di 1 tahun kemarin aku tuh uploadnya kayak yang bolong-bolong, jarang, terus juga nggak konsisten. Dan bisa diambil nih ya kesimpulannya dari aku aja yang nggak konsisten gitu ya, yang uploadnya kayak males-malesan. Kadang aku tuh 2 minggu nggak upload, ini aja aku bisa monetisasi gitu ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang udah mulai terjun ke YouTube dan serius gitu ya, upload setiap hari, jangan khawatir, pasti bakal ada waktunya nanti kalian juga bakalan monetisasi. Nah jadi aku tuh dapat pemberitahuan sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu di akhir Oktober. Sebenarnya sih lebih duluan aku dapat 4000 jam tayang ya. 4000 jam tayang itu dalam waktu 3 bulan, terus 1 bulan ke depannya baru aku dapetin 1000 subscriber. Tapi setelah itu kita berproses lagi kan, setelah kita mendaftarkan jadi YouTube partner, itu kita berproses lagi untuk mendapatkan $10 pertama ya. Dan untuk dapetin $10 pertama itu juga aku berproses sekitar 3 minggu ya. Jadi aku yang benar-benar udah lulus monetisasi itu mulai dari akhir November. Nah di sini waktu aku proses pendaftaran monetisasi itu, jadi entahlah gimana ya, jadi aku tuh lebih banyak yang ngurusin kan suami ya. Jadi kayak daftarin partner YouTube kemarin juga suami. Jadi aku tuh juga kurang paham ya, kemarin dia tuh pilihnya tuh yang seperti apa, yang gimana gitu. Jadi aku tuh sampai hari ini nggak dapet pin ya. Tapi alhamdulillah aku
sudah gajian. Dan setelah aku tanya-tanya gitu ya, yang bareng monetisasinya kebetulan ada Mama Dava alias Yunita Farisa itu bareng ya sama aku monetisasinya. Tapi kayaknya duluan Mama Dava deh ya. Soalnya dia juga kan rajin ya, kalau aku bolong-bolong uploadnya. Nah, kata Mama Dava itu kemarin waktu pendaftaran partner YouTube itu ada pilihan ya, ada 2 cara pilihan. Jadi kemarin tuh mungkin kita tuh milihnya yang pakai cara kedua yang langsung verifikasi wajah. Memang sih aku inget suami aku tuh kayak minta suruh aku tuh diem terus verifikasi wajah gitu ya. Ya mungkin karena itu ya makanya kita tuh nggak dapet pin. Aku tuh sempet kayak ngerasa bingung gitu ya, kok kita nggak dapet pin gitu ya. Kok orang-orang banyak banget yang posting datang pin gitu. Tapi kan ya diinget-inget ya, mungkin iya bener itu ya, kita pilih cara yang kedua langsung verifikasi wajah, jadi kita nggak dapet pin lagi. Dan nggak apa-apa juga ya, dipikir-pikir ternyata ya lebih enak juga, lebih praktis, nggak nunggu pin gitu ya, ujuk-ujuk totonya udah gajian aja gitu kan. Dan jangan bertanya juga ya berapa hasilnya dari konten YouTube, gak usah ditanyain ya, udah pasti hasilnya itu nggak banyak. Tapi walaupun hasilnya nggak banyak, tapi yang aku dapetin manfaatnya itu loh yang banyak. Mungkin apa yang kita lakukan ini terlihat sepele ya, kalau di kamera gini kelihatannya tuh sepele banget. Ya ampun, cuman beres-beres aja pakai di videoin. Pasti adalah ya orang yang berpikir seperti itu, katanya kita cuman beres-beres aja di videoin, kita nyapu-nyapu aja di videoin. Pasti ada yang berpikir seperti itu. Tapi alhamdulillahnya dari hal sepele ini yang kita lakukan, alhamdulillah ya banyak banget manfaatnya. Apalagi dari sini kita jadi lebih produktif kan. Hari-hari kita tuh nggak kosong banget gitu ya, nggak cuman hanya sekedar di rumah beres-beres aja. Tapi kalau kita pegang HP ada yang kita lihat, ada yang kita tuju. Kalau balik lagi ngomongin hasil, itu benar-benar memang hasilnya itu ya kalau kita berharap banget memang mengecewakan. Tapi ya, kita sebagai ibu rumah tangga kayaknya tuh kita bisa melakukan sesuatu hal yang membuat kita senang aja, itu tuh udah luar biasa banget ya buat kita. Jadi kalau perkara uangnya tuh udah nomor berapa lah, yang penting kita happy dulu. Di sini kita dapat temen, kita dapat kenalan baru, terus juga kita bisa sama-sama belajar gitu ya tentang perkontenan ini gitu kan. Dan di sini aku juga mau share ya tentang cara aku kalau aku upload video itu gimana. Nggak banyak sih ya, ada yang beberapa gitu yang tanya, katanya padahal di YouTube baru tapi viewsnya udah lumayan. Ya kalau dilihat di channel akunya ya memang kayaknya sih lumayan gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat di YouTube studionya itu sebenarnya panahnya tuh ya banyak yang turun gitu ya, dari jam tayang, rasio klik gitu. Biasanya ya, aku kalau panahnya pada turun gitu ya, dari jam tayang, rasio klik itu pada turun, itu yang aku lakukan adalah merubah judul dan merubah thumbnail. Di YouTube ini nggak ada aturannya ya, nggak boleh ngerubah judul ataupun ngerubah thumbnail. Bahkan malah di YouTube Studio itu ada sarannya ya, kalau panah kita pada ke bawah, terus di situ ada tanda seru, di situ tuh ada saran loh untuk kita tuh suruh merubah judul dan merubah thumbnail. Dan yang aku lakukan juga sebelum aku mau membuat judul, aku tuh riset dulu ya, judul-judul mana yang rame, itu aku lihat dulu. Dan aku juga lihat tagnya tuh apa aja yang mereka pakai. Memang di YouTube ini sepertinya tuh main-main, tapi kalau kita nggak berusaha mempelajarinya, kita nggak bakalan paham gitu ya caranya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, di YouTube ini tuh hanya mainkan judul aja. Untuk videonya tuh kayaknya nggak masalah ya, mau video kita tuh seperti apa, keadaan rumah kita seperti apa, kehidupan kita seperti apa, itu yang penting kita buat judulnya. Kalau kita buat judul yang masuk di rekomendasi, ya pastinya bakal viewsnya meledak. Memang sih ya sampai hari ini aku juga nggak ada views yang meledak banget sampai ratusan ribu. Tapi di sini alhamdulillah ya, stay di 1000 aja aku udah syukur, udah alhamdulillah loh. Berarti aku bisa mempertahankan judul yang masih direkomendasikan gitu. Tapi aku di sini nggak lagi menggurui ataupun ngajarin ya. Pokoknya aku cuma sekedar share aja apa yang aku lakukan gitu ya ketika judul aku itu tidak tepat gitu ya, ketika video aku tuh lagi turun gitu viewsnya. Pokoknya jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk merubah judul dan merubah thumbnail ya, karena di aturan YouTube ini tidak ada gitu aturannya nggak boleh ngerubah judul tuh, nggak ada. Kita juga tahu kan ya di sini nge-YouTube ini capek gitu kan, lelah buat videonya, jadi jangan sampai ya video kita tuh stuck di situ-situ aja. Kalau bisa ya mudah-mudahan video kita tuh bisa berkembang semua. Pokoknya semangat semua ya buat para pejuang YouTube ibu rumah tangga. Semoga channel kita semua bisa berkembang ya di sini. Dan gak ngerasa kegiatan aku semuanya udah selesai. Terima kasih banyak ya udah nyempetin nonton video aku. Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.